Namun, dua orang di Ziyun menyapu hampir sepanjang jalan. Tetapi itu mengejutkan banyak pembangkit tenaga listrik. Meskipun sudah lama diketahui bahwa bahkan klan Gunung Dua kuno dikalahkan oleh 4 siluet ini, hanya ketika mereka benar-benar bertemu mereka tahu seperti apa itu. Mengerikan. Dalam waktu singkat, suku domba Nether menderita banyak korban. Terutama pemimpin suku domba Nether memandang senior Autian yang tidak pernah menembak dari awal hingga akhir, dan hatinya sangat ketakutan. Dia tahu bahwa jika ketiga senior itu ditembak, dia tidak akan memberinya Hades. Dengan mengingat hal ini, siluet pemimpin suku Haggard melintas bola-balik, senior layak menjadi senior. Bunga dua ekstrim yin yang ini tampaknya senior. Sikap seperti itu memperjelas bahwa dia telah mengaku kalah. Ziyun menatap matanya dan tidak bisa menahan perasaan tidak puas. HMPH. Sekelompok anak kecil. Berani menggoreng jika Anda segera meninggalkan alam rahasia? Anda belum pernah bertemu saya sebelumnya. Ini keberuntungan Anda. Teriakan dingin semacam ini. Keganasannya sangat ekstrim. Tetapi itu membuat orang Ningyang tidak berani membantah. Karena Ziyun mengatakan yang sebenarnya. Jika tidak untuk hari-hari yang tersisa, mereka tidak akan bisa merebutnya. Hanya saja ketiga senior itu menyapu rekor klan Gunung Tiga kuno. Dan mereka benar-benar takut untuk bertarung. Namun, banyak pembangkit tenaga listrik juga ketakutan di mata mereka. Meskipun mereka tahu bahwa mereka dapat menyapu klan Gunung Empat kuno, klan domba Nether jelas bukan lawan dari reinkarnasi tiga alam dewa ini. Tapi kekalahan ini terlalu cepat. Bahkan banyak pembangkit tenaga listrik diam-diam berpikir bahwa meskipun Hades akan kalah, dengan begitu banyak klan, tergantung pada jumlah orang, mereka juga dapat kehilangan keadaan reinkarnasi tiga alam dewa. Akibatnya, pemimpin suku Hades muncul. Pada awalnya, banyak pembangkit tenaga listrik agak ceroboh, tetapi mereka dapat langsung dipahami. Saat itu, klan Gunung Empat kuno berpikir seperti itu. Tapi apa yang terjadi? Sebelum tembakan senior Autian, setidaknya ada satu langkah turun. Pada saat ini, siluet lain datang, dan orang yang dipimpinnya adalah Wu Shuang. Leluhur, aku tahu kau ada di sini. Saat bertemu dengan tiga orang Qin Yichen, Wu Shuang tidak terkejut sama sekali, dan bahkan melihat suku Ningyang yang mundur. Dia bisa langsung menebak kepercayaan diri untuk berani bersaing dengan leluhurnya, tidak lebih dari mengandalkan dirinya sendiri untuk pergi. Bertelanjang kaki di sepatu. Tapi kemudian, Wu Shuang melihat pembangkit tenaga listrik di sekitarnya dan tiba-tiba tersenyum. Kamu harus berpikir jernih. Beberapa hari juga waktunya. Dan leluhurku pemarah. Selama dia menembak, maka tidak peduli apa. Hanya satu eliminasi. Wu Shuang cemberut. Tidak memalukan untuk disingkirkan oleh tiga leluhur. Tetapi perasaan cedera serius sangat tidak nyaman. Ini bisa dikatakan di hati para pembangkit tenaga listrik semua pihak. Mereka akan kehabisan waktu. Dapat dikatakan bahwa mereka tidak takut memakai sepatu, tetapi mereka dapat tinggal di alam rahasia untuk hari lain. Siapa yang mau keluar? Belum lagi paruh kedua Wu Shuang, di Secret Realm, tidak perlu khawatir kehilangan nyawanya. Tapi dia terluka parah, ditambah biaya pemulihan. Mereka harus membiarkan mereka mempertimbangkannya. Intinya adalah, tiga leluhur ras naga berdiri di sini, dan bahkan jika mereka melepaskannya, mereka tidak akan melihat harapan persaingan. Untuk sementara, banyak lampu murid pembangkit tenaga listrik menyala yang berarti menghindari mundur. Di hari-hari yang tersisa, benda suci tidak dapat diambil. Akan lebih baik menyingkirkan satu obat abadi dengan mencoba keberuntungan, yang lebih baik daripada dihilangkan. Wu Shuang menatap matanya, wajahnya serius, tapi hatinya sudah sangat gembira. Tiga kata dan dua kata ini menakuti perasaan pembangkit tenaga dari semua pihak, jangan terlalu keren. Sebelum dia mengubahnya, dia berani mengatakan ini kepada ras naga. Takut dia akan digulingkan oleh pembangkit tenaga listrik di tempat. Namun, itu tidak terlalu lama. Tetapi Wu Shuang merasakan sakit, dan melihat Ziyun meninju kepalanya. Apakah saya akan berbicara? Sungguh temperamen yang buruk. Lagi pula, siapa bilang leluhurku harus bertarung sebelum mereka harus bertarung? Beberapa hari yang lalu, nenek moyang kita telah menemukan cara untuk tidak memusnahkan orang. Wu Shuang memegangi kepalanya dan menundukkan wajahnya, dan dia bukan leluhur. Jenis temperamen apa yang Anda miliki dan tidakkah Anda memiliki poin di hati Anda? Sementara banyak pembangkit tenaga listrik saling memandang, mereka semua menarik napas dengan tenang. Bagi mereka, pemandangan ini sepertinya nenek moyang ras naga sedang mengajar junior mereka sendiri, tetapi mereka sebenarnya memperingatkan mereka. Dengan kata lain, mereka mengatakan bahwa mereka tidak akan menyingkirkannya. Mereka pasti akan mengerti bahwa kedua pihak telah mencapai intinya. Tapi entah bagaimana, dari mulut Ziyun, banyak pembangkit tenaga listrik langsung terlintas dalam pikiran. Meskipun mereka tidak dihilangkan, mereka lebih menakutkan daripada dihilangkan, seperti diinterupsi oleh otot. Untuk sementara, banyak pembangkit tenaga listrik tidak bisa menahan diri untuk mundur. Qin Yichen melihat ini, tetapi beberapa tidak tahu apakah harus menangis atau tertawa. Di mata orang-orang ini, Ziyun telah menjadi dewa yang ganas. Namun,
Qin Yichen merasa itu sangat bagus. Kemanapun dia pergi, ada orang yang merupakan pencegah yang kuat dan ganas, yang seringkali dapat menyelamatkan banyak masalah. Saat ini, Ape Fu tercengang. Apakah ini selesai? Ini adalah bunga dua ekstrim yin yang. Ini adalah objek membagi. Apakah Anda membujuk saya? Meskipun Zifu telah memikirkannya sebelumnya, tidak ada 3 bajingan tua di antara ras biasa. Tetapi dia tidak berharap bahwa mereka dapat menggunakan yin yang dua ekstrim tanpa kesulitan. Di dalam, terutama bajingan tua yang mengambil waktunya sendiri, sepertinya dia tidak mengatakan apa-apa, dan tidak melakukan tembakan, tetapi kompleks Kera tidak memahaminya. Ini karena pembangkit tenaga listrik dari semua ras bisa cemburu. Dia lebih suka melihat Qin Yichen memenangkan pertempuran sengit dengan semua orang, daripada berdiri di sini dan tidak perlu melakukan apapun untuk mendapatkan benda dividen di sakunya. Namun, Qin Yichen tidak terlalu peduli, dan bahkan tidak repot-repot memahami Kera itu. Kenapa dia tidak peduli? Bukan seberapa baiknya dia. Dia terus berpikir jernih. Hanya karena ras Kera air akan pergi, orang ini tidak ada gunanya membiarkan dirinya menembak. Sekali, leluhur, pilih benda yang membelah. Wu Shuang tidak memiliki keserakahan, tetapi dengan hormat memberi jalan bagi Qin Yichen. Namun, pada saat Qin Yichen ingin menghabiskan yin yang tua ekstremes, dia melihat langit di kejauhan dan terbang dalam siluet dengan menyembunyikan langit dan menutupi bumi. Instrumen siluet itu Yusuanang, Xian Wei mengamuk, jumlahnya bahkan lebih. Nan, senior ras naga lambat, bunga dua ekstrim yin yang ini, saya pikir ras Zeng juga sangat diinginkan. Menolak ras Zeng. Tawa ada di telingaku, bercampur dengan Xian Wei yang melonjak, dan coraknya berubah. Bantah ras Zeng, ini adalah salah satu dari 10 Raja Dewa ke-8. Dan siluet dengan Zeng Zeng itu bukanlah bayi merah. Keturunan dari 2 keluarga Divine King telah bergabung. Pada saat ini, keturunan dari 2 ras Raja Ilahi datang terbang. Begitu mengesankan, seolah-olah Raja baru saja datang. Pembangkit tenaga listrik dari semua pihak tidak bisa tidak bertarung dengan kagum. Pada saat yang sama dalam kekaguman, pembangkit tenaga listrik dari semua pihak memiliki senyum yang dalam. Mereka tidak dapat bersaing dengan reinkarnasi 3 alam dewa dari ras naga. Tetapi untuk keturunan Raja Ilahi dari 2 ras, tidak peduli reinkarnasi alam dewa apa. Adapun Satofu, menjadi liar dengan sukacita. Bukan hanya untuk membantah kedatangan Zeng Rache. Lebih penting bayi merah juga ada di sana.